mendengarkan pemaparan presentasi seminar proposal yang akan dibawakan oleh Saudari Kristia. Kepada Saudari Kristia, waktu dan tempat kalian persilakan. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan mengenalkan diri. Di mana nama saya Kristia Wirina Purba dengan NPM 164. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang dimana judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif IPD Scout terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 10 Beringin Jaya. Adapun yang melatar belakangi judul proposal seminar saya yaitu menurut Kosila dan Septian 2020 pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi. Ilmu pengetahuan eksak yang terorganisasi secara sistematik tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan dan jangka. Latar belakang yang telah saya susun, adapun rumusan masalah yang saya buat adalah apakah model pembelajaran kooperatif di IPD Scout berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD di kelas 10 Beringin Jaya. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini adalah untuk membuktikan model pembelajaran kooperatif IPD Scout berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SD Negeri 10 Beringin Jaya. Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat. Jadi manfaat dari penelitian saya itu ada menjadi tiga. Yang pertama itu bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua itu bagi siswa. Penerapan model pembelajaran kooperatif IPD Scout pada pembelajaran matematika diharapkan dapat menambah pengalaman belajar dan keaktifan siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. Dan yang ketiga itu bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya itu kajian pustaka yang dimana bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar atau skor yang dicapai peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan pola tingkah laku seorang dalam jangka waktu yang tertentu. Adapun macam-macam hasil belajar yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ranah kognitif dan ranah efektif. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya itu adapun macam-macam hasil belajar terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ranah kognitif dan ranah efektif, dan selanjutnya itu psikomotorik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, adapun pengertian dari matematika yaitu ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara sistematik tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan, ruangan, dan waktu untuk meningkatkan prestasi berbagai ide dan kesimpulan. Suatu ilmu seni kreatif, suatu jalan atau pola pikir, suatu bahasa, simbol, dan suatu alat, serta ilmu pengetahuan yang memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Ada beberapa ruang lingkup matematika berdasarkan kurikulum 2013 atau K13, yang dimana kurikulum mata pelajaran matematika pada suatu pendidikan sekolah dasar yaitu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu bilangan, dan yang kedua itu geometri, dan yang ketiga itu pengolahan data. Adapun pengertian dari model kooperatif merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Pembelajaran kooperatif bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. Adapun pengertian model kooperatif yaitu merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar
4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dan selanjutnya, pengertian pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan bagi materi pembelajaran dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang pertama itu pembentukan kelompok asal, dan yang kedua itu pembelajaran pada kelompok asal, yang ketiga itu penentuan kelompok ahli, yang keempat itu diskusi kelompok ahli, dan yang kelima itu kelompok asal atau induk, yang keenam itu adalah diskusi kelompok, dan yang ketujuh itu pemberian kuis, dan yang ke-8 itu pemberian penghargaan kelompok. Selanjutnya metodologi penelitian, di mana variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas, yang dimana pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model kooperatif, dan variabel yang kedua adalah variabel terikat, yang dimana yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar pada pembelajaran matematika. Selanjutnya itu hasil hipotesis penelitian, yang berdasarkan masalah yang diajukan dan kajian teori yang mengandasi, maka hipotesis penelitian ini adalah HO-nya dan terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 10 di Jaya, dan HI-nya terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 10 di Jaya. Adapun populasi dan sampel dari kegiatan ini adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian pemaparan presentasi seminar proposal yang dibawakan oleh Kristia. Apakah ada saudara atau saudari yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Mento Kapea. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kelemahan dari model pembelajaran jigsaw? Baik, perkenalkan nama saya Jihan Saragi. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah, mengapa pemakalah memilih judul tersebut dalam penelitian ini? Baik, perkenalkan nama saya Jojo Parisma Simangusau. Di sini saya ingin bertanya kepada makalah, apa saja sih yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari kooperatif jigsaw tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salman dulu ingin bertanya kepada pemakalah. Tadi pemakalah menyajikan materi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang ingin saya pertanyakan, coba jelaskan bagaimana faktor internal tersebut dan bagaimana faktor eksternal tersebut. Kenapa memilih model jigsaw? Baik, perkenalkan nama saya Demat Sitorus. Saya ingin bertanya kepada pemakalah, yaitu pertanyaan saya adalah, mengapa pemakalah memilih model pembelajaran jigsaw dalam penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang memberikan pertanyaannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah saudari Kristia Purba dapat bersedia menjawab pertanyaan dari saudara dan saudari? Kami persilakan tempat dan waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari yang bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jojor yang pertanyaannya, apa kelemahan dan kelebihan model pembelajaran jigsaw? Yang pertama itu memacu kerjasama, yang kedua itu meningkatkan prestasi garis kelas, yang ketiga mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang keempat itu dan selanjutnya itu kelemahannya itu pemilihan kelompok tidak tepat, dan yang kedua itu rumit dalam perencanaan, yang ketiga itu tidak cocok untuk semua perkembangan siswa, dan yang keempat itu kurang nyaman bagi siswa yang kurang aktif atau pendiam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramenda yang mana bagaimana cara mengatasi kelemahan dari model kooperatif jigsaw. Yang pertama itu perhatikan kebutuhan siswa, yang kedua itu sosialisasi, yang ketiga itu evaluasi. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaannya tentang pengertian dari faktor eksternal dan internal. Yang dimana dari faktor eksternal itu terdapat dari keluarga atau lingkungan sekitar, dan dari faktor internal itu dari diri sendiri atau mengacu pada prestasi sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan yang dimana pertanyaannya, kenapa saya memilih model pembelajaran kooperatif Gisawi? Karena kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa berbeda-beda. Maka itu saya memilih model pembelajaran IPB Gisawi untuk meningkatkan hasil belajar pada anak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gemma, yang dimana pertanyaannya, mengapa saya mengambil model pembelajaran IPB Gisawi? Karena model pembelajaran IPB Gisawi ini menurut saya pembelajaran yang motivatif. Saya mengambil IPB Gisawi ini karena menurut saya model ini sangat inovatif untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa. Pemaparan materi presentasi seminar proposal yang dibawakan oleh Saudari Kristia Purba. Terima kasih kepada saudari, semoga proposal ini dapat bermanfaat kepada saudara dan saudari sekalian. Demikianlah seminar proposal ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.